Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini gue pengen bahas tentang multi-tool. Apa itu multi-tool? Lanjut aja ya. Nah, di sini kalau kita buka buku SF-nya, kita buka bagian technical gadget, kita bisa nemu series dari multi-tool. Dia ada 7 jenis ya, ada 7 tier. Semakin tinggi toolnya, maka semakin baik. Of course, material yang diperlukan buat crafting itu semakin sulit ya. Kalau kita dari di sini, multi-tool sini ada ya kalau kita klik kanan bisa digunakan. Nah, kalau kita klik kanan sambil jongkok, sambil kayak nunduk gitu, atau crouch atau hold shift ya biasanya defaultnya, baru kita bisa menggunakan multi-tools ini. Nanti multi-tools ini dia satu alat yang dimana dia punya banyak fungsinya gitu loh. Nanti bakal gue jelasin satu-satu ya apa aja jenisnya. Dan dia kalau kalian jeli juga, sini pakai energi ya, ada joule-nya tuh ya. Dimana berarti kita perlu cas ini sama seperti tadi yang apa namanya yang kemarin kita bahas tentang GPS portable tadi ya, GPS portable dimana kita perlu cas karena nanti bisa habis gitu ya seiring kita menggunakan barang tersebut. Jadi semakin tinggi tiernya maka semakin besar juga energi yang bisa di store, bisa disimpan, dan of course fungsinya pun semakin banyak. Nanti terkait dengan apa namanya terkait dengan tier berapa dan fiturnya apa aja beserta dengan banyak energi yang bisa dipakai. Ini gua tempel di sini ya, bisa kalian baca, bisa kalian simpan, screenshot, terserah. Oke, lanjut aja. Jadi kalau kita ngomongin fungsi dari multi-tool sendiri, mereka itu bakal ada energi ya. Makanya itu kalau kita apa tuh namanya, karena kita punya energi yang dimana energinya akan habis, akan kepake kalau digunakan, maka kita perlu portable charger. Makanya juga cukup penting ya portable charger di sini. Maka nanti kita apa tuh namanya perlu dan dicas juga ya portable chargernya supaya kita gampang makainya gitu ya. Oke, that's that. Oke, fiturnya apa aja nih? Mungkin kalian belum pernah lihat multi-tool itu gimana ya. Multi-tool sendiri ada beberapa fungsi ya. Kita kalau klik kanan kita pakai nih. Nggak bisa nih. Oke, ini nggak bisa karena ini ya. Nggak bisa apa? Nggak bisa karena nggak ada energinya. Ini kita cas dulu. Klik kanan di portable charger. Nah, kita masukin itemnya dulu nih. Multi-tool 1 ya. Oke, udah kecas, udah 20 joule udah penuh, kita tarik lagi. Terus kita klik kanan. Nah, ini untuk portable crafting table nih ya. Kalau kita hold shiftnya kita tahan dan kita klik kanan, bakal keganti modenya. Nah, ini ada tadi kan portable crafting table ya yang pertama kali kita muncul. Karena kita klik kanan itu muncul interface dari crafting table. Terus ada muncul dari nih Magic Eye of Ender. Berarti kalian bisa menggunakan ini sebagai Magic of Eye Ender. Nanti gue praktekin ya. Dia juga ada Elemental Staff. Nanti Elemental Staff itu dia, kalau kita search di ini ya, search dimana di bukunya itu sendiri Elemental Staff. Ini win ya tadi ya. Itu kalau kita klik kanan di Elemental Staff, dia tuh bisa launch yourself forward. Jadi kayak bisa swift gitu, kayak bisa ngegeser gitu loh, kayak bisa apa ya? Kayak bergeser lah ke arah tujuan yang kita klik kanan kemana gitu ya. Nanti gue praktekin juga. Selain itu bakal ada grappling hook. Grappling hook tuh dia bakal, kalau kita ada grappling hook nih, grappling hook, dia kalau kita klik kanan kita bisa ke arah tempat kita tuju gitu loh. Nanti gue praktekin juga gitu ya. Nanti selain ke arah ke blok yang kita ikat, kita juga bisa nyampe ke mob yang kita tuju juga gitu ya. Nanti bakal praktekin lagi. Kita crouch, klik kanan lagi, ada portable crafter. Ini tadi pertama ya. Jadi kalau misalnya kalau yang tier 1 nanti dia bakal ada apa tuh namanya, bakal ada fitur-fitur ini ya. Ada portable charger, ada Magic Eye of Ender, Elemental Staff, dan juga grappling hook. Ini tadi sesuai dengan tabel gue yang ini sih. Kalian bisa kalau gue perlu ingetin lagi ya. Nah gitu. Oke, langsung aja kita coba praktekin ya. Nanti gue langsung pakai yang multi-tool 7 karena kalau kalian perhatiin tabelnya itu multi-tool apa namanya, kalau multi-tool yang 7 atau yang tier terakhir dia yang paling banyak fungsinya gitu ya. Oke, ini gue masih banyak energinya. Gue bakal coba dulu dari klik kanan dulu ya. Nah, ini dari portable crafter dulu ya. Kalau kita klik kanan muncullah portable crafter. Ini BTW seiring dengan kita memakai penggunaan dia bakal langsung ini ya, bakal kurang 0,3 joule. Jadi walaupun kalian nggak pakai pun, kalian cuma ngintip doang, buka interface ini tetap keambil ya. Dan yang adalah kalian tuh walaupun kalian crafting 5 kali 10 kali tetap 0,3 joule. Pokoknya ngebuka interface itu ngabisin 0,3 joule ya. Kalau kalian bikin 1 biji doang tetap aja 0,3, mau kalian bikin 10 tetap 0,3 joule nih. Jadi
bukan jumlah barang yang di craft, tapi lebih ke buka interface ini gitu ya. BTW ini bukan enhanced crafting table yang slam fun itu ya, tapi ini crafting table biasa. Jadi kalau misal gini, misal kalau buktinya gini ya, misal kita lihat ada dustbin. Dustbin ini portable dustbin dibuat dengan 9 buah iron ingot ya, di sekeliling kayak gini. Kalau dengan enhanced crafting table. Nah, kalau gue pakai di sini, kita pakai bikin portable dustbin nggak bisa kan, nggak bisa tuh. Sedangkan kalau kita bisa bikin full drone misalnya gitu, full drone bisa gitu ya. Jadi kita bikin, nah gitu. Iya, jadi itu portable crafting table. Dimana crafting table biasa ya, yang vanilla, bukan yang slam fun, bukan yang enhanced. Oke, lanjut kita crouch lagi, kita klik kanan buat ganti mode. Di sini ada Magic Eye of Ender. Kalau kalian buka Magic Eye of Ender, di sini Magic Eye of Ender dia tuh kayak apa namanya? Perlu full Ender armor gitu ya. Nanti dia kayak apa namanya, Ender Pearl, tapi dia nggak bisa habis gitu ya. Tapi syaratnya adalah requires full Ender armor. Di sini gue udah pakai semua, udah full ya. Ender helmet, Ender chestplate, Ender leggings, sama Ender boots. Ini gue udah pakai. Gimana nih? Ini kan udah di mode ya. Modenya baca nih, Magic Eye of Ender. Nanti kita klik kanan aja. Nah, langsung kanan. Nah, ini praktis banget sih. Ini BTW ini nggak terbatas ya. Karena kita pakai Joe, jadi kita bebas pakai tinggal charger aja gitu ya. Tapi enaknya kita bisa teleport kemanapun yang kita mau tanpa perlu mikirin jumlah Ender Pearl yang kita punya gitu ya. Tanpa ada damage juga tuh. BTW nggak ada damage. Misalnya gue ganti ya. Apakah ada damage? Oh, nggak ada damage ya. Nggak ada damage. Jadi tidak kena damage. Punya unlimited amount dari si Ender itu ya, quote Ender itu, dan juga saya kan perhatiin energinya aja ya. Ini 58,9, kita ke kanan 58,6 gitu, habis 0,3 joule seperti tadi yang gue udah bikin ya daftarnya. Oke, itu kita kreatif lagi. Oke, tadi udah ya, Eye of Ender, Magic Eye of Ender ya. Kita ganti modenya, kita cross ke kanan. Elemental Staff, tadi kan Elemental Staff kan dia kan bisa ini ya, kayak Swift tadi kan. Dia bisa kita bikin kayak jalan-jalan gitu ya, kita kayak gini, set. Nah gitu, kita klik kanan sekali aja, dia jalan kayak gitu. Jadi kalau kalian lari sambil shift sambil kanan tuh enak banget gitu ya. Soalnya multi tool enak banget kalau kalian tuh misalnya kalian lagi PvP ya, itu enak bantu banget karena kalian bisa ganti mode sesuai yang kalian mau duluin buat fight style kalian gitu ya. Jadi misal kalian punya sword terus gitu ya, terus kalian bisa apa tuh namanya, kayak misalnya taruh di klik kanan gitu ya. Nah gini, softnya di sini kalian bisa gini gitu ya. Wow gitu ya. Jadi variasi kalian lah gitu ya. Jadi kalian bisa lebih swift, bisa lebih kreatif dalam fighting style kalian gitu ya. Jadi itu salah satu tujuannya Swift. Tapi ya kalian simply buat pindah-pindah ke tempat lebih cepat juga bisa gitu ya. Jadi bebas kalian gimana gitu. Oke, itulah tadi apa namanya? Tadi yang namanya multi tool buat yang fitur yang tadi yang Swift ya. Sorry buat Swift. Tadi yang modenya namanya Elemental Staff Wind. Sekarang grappling hook. Jadi, kalau grappling hook dia bakal bisa narik ke tempat kita gitu segini. Nah gitu ya. Kadang gini, nah gitu. Jadi lucu nih penggunanya. Tapi kalau terlalu jauh kadang nggak bisa narik gitu ya. Nah bisa gitu ya. Nah kadang itu bisa juga pakai di mob. Misalnya ada mob ya, misalnya ada creeper gini. Creeper kita summon. Kita sini dan kita misalnya grappling hook ke sini. Kok malah damage? Kok nggak narik ya? Narik gak sih? Nggak narik ya? Coba bentar. Coba kita pakai mob yang lain ya. Misalnya kayak spider. Kita pakai zombie, coba zombie. Oh iya, berarti emang nggak narik ya guys. Sebenernya gue nggak tahu ya ini error atau enggak, tapi biasanya tuh narik, tapi somehow nggak narik ya. Gitu, jadi itu menjadi tanda tanya kenapa gitu. Tapi setahu gue dia harusnya narik gitu, jadi kita kenain musuhnya itu dan kita bakal tarik sedikit gitu, set kayak gitu loh. Gitu ya. Tapi nggak tahu mungkin ini lagi glitch aja, tapi itu tujuannya. Dia tuh akan narik kalian ke tempat kalian itu apa? Tempat kalian klik gitu ya. Saat si ujungnya jatuh di mana gitu.
Bahkan ada glitch di mana ada lead jatuh nih, nggak tahu deh, ini kayaknya error juga deh. Itu ya, jadi itulah fungsi grapple gitu ya. Coba kita cari lagi fitur yang lain. Sama juga kalian bisa variasiin ya, sambil berantem nih kalian bisa tarik musuh, misalnya dia larian, kalian tarik set gitu ya. Atau enggak kalian musuhnya di situ, kalian ke blok sekitar dia supaya kalian loncat ke daerah dia gitu juga bisa gitu ya. Misal kayak gini sini nih. Nah, gitu kan ya. Gitu. Kalian aja. Gagal keren lah segini. Segini. Nah, gitu. Critical juga kan kalau sambil loncat ya. Nah, gitu. Jadi kayak gitu ya guys. Itulah tujuannya supaya kalian bisa modifikasi gaya main kalian. Begitu. Oke, lanjut. Fitur selanjutnya ada ada gold pen. Nah, gold pen ini dia itu seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita gold pen itu sebagai alt manual yang biasa kita lihat yang di basic machine ya. Dia bisa mengubah gravel menjadi alt berikut ya. Jadi kalau kita contohnya gini, kan dia pakai gravel ya. Kita gravel kita taruh sini. Oke, kita klik kanan dengan mode gravel ya, mode gold pen. Dia akan hancur gitu. Ini kan pun bisa harus diklik, ditekan aja gitu klik kanan. Di hold kanan bisa. Nah, dapat apa aja? Dapat shifted ore, dapat clay ball, dapat flint ya. Dimana juga kalian bisa dapetin ini kan, kalian juga bisa dapetin iron nugget, tapi emang jarang ya sebenarnya. Ya, itulah tadi gold pen. Kalau kalau nether gold pen dia tuh pakai soul sand. Kita klik kanan hold aja. Oke. Di sini kita dapat banyak nih, ada gas tier, ada blaze powder, ada nether wart, sama tadi ada apa tadi ya? Kayak tadi ada satu lagi yang glowstone dust ya. Nah, mereka dapat semuanya ini. Dapat dari kita menggunakan multi tool dengan mode nether gold pen. BTW, tadi yang gold pen dan nether gold pen itu cuma ada di mode yang 7 ya. Ini buktinya. Kita mode 6 ini ya tadi ya. Mode 7 lagi maksudnya multi tool mode yang tier 7 gitu ya. Kalau tier 6 nih misal tier 6 mana tier 6. Nah, tier 6 yang reinforced alloy. Kanan kagak ada mode gold pen, gak ada mode nether gold pen, yang gak ada. Jadi itu udah khusus buat buat si Carbonado atau tier 7 ya, dari multi tool yang ke-7. Oke, mungkin itu doang sih yang aku ingin kasih tahu. Jangan lupa kalau tadi yang Magic Eye of Ender, dia wajib pakai ini ya, wajib pakai Ender Helmet gitu ya. Itu aja yang bisa gue sharing buat sekarang. Apabila kalian masih ada bingung atau penasaran gimana, bisa tanya kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Thank you.